perfecta. Banyak kewajiban di dalam KUHP, tetapi tidak ada konsekuensi hukumnya. Itu sebabnya saya selalu mengatakan bahwa cepat-cepat KUHP yang baru itu disahkan. Kalau KUHP yang baru itu dia sudah menjunjung tinggi due process of law. Jadi pertanyaan dari penasihat hukum saya jawab dari dua segi. Dari segi teoretik, ketika perolehan bukti, penyampaian bukti itu tidak sesuai, harus diignore, diabaikan. Tapi dalam konteks KUHP, kita tidak mengenal itu. Dalam KUHP tidak mengenal yang namanya unlawful legal evidence, tidak ada. Perolehan bukti dengan jalan yang tidak sah itu akan menggugurkan perkara, no sense, tidak ada dalam KUHP kita. Itu kelemahan. Ada beberapa konsekuensi yang mulia, saya kasih contoh konkret pasal 192 KUHP. 192 KUHP itu dikatakan bahwa putusan majelis hakim harus memuat, ketika dinyatakan bersalah harus memuat poin A, B, C, D, F sampai K. Ayat 2-nya mengatakan apabila tidak di ini maka putusan batal demi hukum. Itu ada konsekuensi di situ. Celakanya dalam KUHP kita yang bernuansa crime control model, dia tidak menetapkan akibat hukum ketika prosedur itu dilanggar. Demikian yang mulia. Baik. Saudara tadi menjelaskan tentang bahwa persidangan itu harus dilaksanakan dengan due process of law. Putusan hakim didasarkan demi keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa. Apakah menurut ahli seyogianya, kalau saudara pun katakan tadi tidak tegas diatur tentang tidak berlakunya suatu illegal evidence atau unlawful evidence itu, apakah menurut saudara demi keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa dan demi tercapainya due process of law, apakah hakim seyogianya juga bisa menerapkan prinsip yang pertama tadi secara teoritis, bahwa kalau ada illegal evidence atau unlawful evidence itu harus dikesampingkan menurut saudara? Menurut saya itu sepenuhnya dikembalikan kepada pertimbangan hakim. Karena selama hakim memutus didasari pada pertimbangan yang logis, maka itu dapat diterima. Oleh karena itu tadi dalam jawaban ahli tegaskan bahwa secara due process of law itu dipentingkan. Persoalannya KUHP kita tidak mengikuti due process of law, melainkan crime control model. Demikian. Memang saya juga menyadari itu memang sepenuhnya kepada pendapat hakim. Tapi ini saya tanyakan pendapat saudara sebagai ahli. Kalau pendapat saya, karena sifat hukum acara itu tidak boleh diterjemahkan lain selain dari apa yang tertulis, maka dia berpegang kepada KUHP. Tapi kalau didasarkan demi keadilan, apakah bisa itu diambil oleh hakim? Persoalan keadilan tidak secara mutatis mutandis harus bertentangan dengan crime control model. Bisa saja persoalan keadilan pun dia sejalan dengan crime control model. Persoalan keadilan pada substansi penegakan hukum, terkadang dia bisa mengikuti due process of law, terkadang juga dia bisa berpegang kepada crime control model. Yang ingin ahli katakan bahwa keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ketika memutus suatu perkara, itu sama sekali dia tidak ada relevansinya dengan crime control model maupun due process model. Crime control model dan due process model yang pertama kali diutarakan oleh Packer tahun 1967 dalam bukunya The Limit of Criminal Sanction, itu dia menyatakan memberi anatomi terhadap sistem peradilan pidana yang berlaku berdasarkan abstraksi penegakan hukum yang ada di dunia, sehingga dia membagikan dalam crime control model dan due process model, tetapi dia tidak ada relevansinya dengan persoalan keadilan. Bisa saja dalam due process of law pun itu kemudian persoalan keadilan itu juga tercabik-cabik, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan due process of law itu keadilan pun bisa tercapai. Demikian juga dengan crime control model. Dengan crime control model bisa saja keadilan itu tercapai, tetapi bisa juga dengan crime control model keadilan itu juga kemudian menjadi tercabik-cabik. Menurut ahli, apakah dalam rangka menegakkan hukum, terutama demi kepastian hukum, menurut saudara, pendapat saudara, apakah memang sebaiknya due process of law itu diterapkan dalam suatu persidangan pengadilan? Begini, kalau kita berbicara soal due process of law, artinya ini pertanyaan ini lalu kemudian menjadi kontradiktif dengan pertanyaan yang terdahulu yang dikemukakan oleh penasihat hukum. Tadi
Penasihat hukum bertanya dengan mengatakan, apakah due process of law itu dalam rangka menegakkan keadilan demi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian sekarang pertanyaannya dirubah lagi, apakah untuk menjamin kepastian hukum harus due process of law? Begini, kalau kita berbicara mengenai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, ini kita berbicara mengenai tugas kaidah hukum. Istilah kepastian, kemudian istilah kemanfaatan, dan istilah keadilan, ini adalah 3 instrumen hukum antara satu dengan yang lain yang saling terkait meskipun tidak mudah untuk dilaksanakan secara konsekuen dalam pengertian ketiga elemen, ketiga instrumen ini bisa terjaga dengan baik. Terkadang dalam menegakkan hukum, hakim itu mengutamakan kepastian, lalu dia mengabaikan persoalan kemanfaatan dan keadilan. Terkadang dia mengutamakan keadilan dan kemanfaatan, tetapi dia mengabaikan kepastian hukum. Oleh karena itu ketika berbicara dalam konteks due process of law untuk disesuaikan dengan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, kita tidak bisa secara ansih lalu harus membagi itu 33,3%, 33,3%, 33,3%, tetapi semuanya adalah tergantung kasus yang dihadapi. Yang mulia, saya memberi satu contoh konkret. Kalau saya tidak salah itu putusan pengadilan negeri di Pacitan. Ada 4 orang, ini bapak dan ibu, punya 2 orang anak masih kecil. Mereka selesai bertamasya, lalu bapak ini mengendarai mobil, di sampingnya ini ada istrinya. Bapak ini mengira bahwa 2 orang anaknya ini sudah naik ke mobil. Lalu ternyata yang baru naik hanya 1. Dengan segera bapak ini dia kemudian atret mobil, mobilnya mundur dan menggilas anak yang satunya. Bapak ini kemudian dibawa di persidangan, istrinya depresi sampai gila. Kemudian apa putusan hakim? Kalau kita berpegang kepada kepastian hukum, maka orang ini harus dijatuhi pidana. Karena apa yang dia lakukan itu adalah memenuhi unsur delik dan dapat dipertanggungjawabkan pasal 359. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang. Tetapi rupa-rupanya putusan pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan namun tidak diikuti oleh pemidanaan. Dia lebih memberatkan pada kemanfaatan dan keadilan. Tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana kepada bapak ini karena hanya akan membuat anaknya terlantar, istrinya sudah gila. Jadi saya mau katakan bahwa persoalan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bila dikaitkan dengan apakah crime control model atau due process model itu depend on case. Tergantung kepada kasus yang kita hadapi dan itu adalah otoritatif hakim untuk menilai. Kalau saya ditanya, ya tentunya saya lebih memilih pada persoalan keadilan. Demikian yang mulia. Kalau demikian halnya, menurut saudara apa sebenarnya atau pentingnya due process of law ini ditegakkan? Begini, due process of law itu kalau kita lihat ada 2 hal. Yang pertama, jangan sampai perlakuan terhadap seorang tersangka itu di luar batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Dan yang kedua, harus memastikan bahwa prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sesuai dengan aturan. Yang mulia, di dalam bukunya Packer itu dia jelaskan secara rinci bahwa crime control model dan due process model bukanlah 2 hal yang berlawanan. Tetapi antara crime control model dan due process model adalah nilai-nilai yang saling bersaing. Mengapa dia saling bersaing? Karena keduanya mempunyai landasan filosofis yang berbeda. Yang mulia, due process of law, dia didasarkan pada landasan filosofis, jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Sementara crime control model, dia lebih pada suatu landasan filosofis, jangan sampai pelaku kejahatan lolos dari jeratan hukum. Jadi tidak mungkin akan ketemu karena yang satu mau menghukum, yang satu mau membebaskan.
Tetapi dikatakan oleh Peker bukan saling berlawanan,